Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Asa Hese. Buat kalian yang hidupnya udah hese, Jangan dengerin obrolan kita berdua karena betul. Karena obrolan kita berdua bakal bikin hidup kalian tambah tambah hese. hese. Bener ya? Bener banget itu. Tapi untuk kalian teman-teman semua yang gabut, Nah, ya, bolehlah silahkan merapat kemari, Betul. rapat-rapat ke kita karena kita bakal ngobrol-ngobrol santai lah ya. iya betul. Santai banget pokoknya kita obrolan ACC kali itu ini. santai. Santai. Anggap aja rumah sendiri ya. Betul. Anggap rumah Anggap sendiri. aja rumah sendiri, silakan masuk, mau ngapain, mau kamar mandi, mau ke ruang makan bisa, ayo. Makanannya ada pak? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Dia yang bawa makan ya pak ya? Iya, minimal tamu lah bawa makanan. Jadi kegabutan ini, Nah, dari kegabutan ini kita juga gabut sih sebenarnya ya. gabut banget asli. Gabut Kita banget juga ya. bingung mau ngapain asli. Aduh, kita mau ngapain, bingung. Jadi emang umur remaja menginjak dewasa, umur 18 sampai 25 itu rasa gabutnya tinggi banget ya kan? Tinggi banget. Jadi sebelum kita ngebahas masalah kegabutan yang lebih tinggi, kita kayaknya ngebahas bukan ngebahas sih, kita perkenalan dulu deh. Oh iya lupa Bener, ya. kita belum perkenalan soalnya. Serasa udah terkenal gitu ya. Serasa udah punya subscriber 100 juta gitu ya. Sampai nggak perkenalan. Oke, Betul. yang pertama di sini ada Farid. Ramadan Putra. Iyo, Bener ya. betul sekali lah Dah. di bulan Ramadan Oh iya. tahun 1999. Sebelum Masehi. Hah? Sebelum Masehi. Sebelum Masehi nggak? Sebelum Masehi itu zamannya Siapa? Kerajaan Majapahit kan? masa sih? Enggak ya. Oke, udah lanjut skip. Lanjut deh, itu namanya Farid ya. Dan gue juga mau perkenalkan nama saya. Bagusnya disebut siapa sih gue? Tuan aja udah. Udah, Tuan botak. Tuan Botak, betul. Karena Lahir apa? tahun? Tahun 1900. Bukan, tahun 2019 baru lahir. Ah gitu. Iya. Baru lahir Iya, langsung betul. berbicara gitu tambah besar kayak Dajjal ya Anda ya. Coy. Oke, lanjut. Oke, jadi di obrolan kali ini kita nemenin teman-teman yang gabut. Kita ngobrolin apa? Yang tadi udah kita bahas sebelum perkenalan itu, kita mau ngebahas tentang kegabutan Remaja remaja menuju pranikah. ya Menuju dewasa lah, menuju dewasa pranikah kayak gitu. Berarti 18 sampai 25 kayak yang tadi ya. Ah, Memang biasanya di umur-umur segitu banyak-banyak. aku juga ngalamin Ah. karena aku kan masih umur sekitaran segitulah. Iya, sama aku 22 juga. tahun ya. Iya, sama. Nah, kalau Bapak yang ini dia udah melebihi umur itu, dia umurnya udah 28. Tapi Jadi- saya masih bisa masuk loh. Iya. Iya. Karena masih gabut. Masih gabut nggak itu? Bapaknya harusnya udah nikah, Pak. Aduh. Jadi kapan, Pak? Mau nikah, Pak? Secepatnya ya. Oke. Secepatnya. Kayaknya nggak penting deh. Lanjut. Oh, nggak penting. Karena apa? Karena kita ngomongin remaja sampai pranikah. Oke. Gabut lah, Bapak udah melewati usia pranikah, Nah, kok masih gabut? Kenapa gitu, Pak? Emang- Ada kendala apa, Pak? Ngobrol aja, Pak. oh ini sama jadi aku, Pak. ngebahas ya. Jadi langsung Iya. ngebahas ya. Oke. Kalau untuk saya sendiri, aduh bahasanya serius banget sih. Kalau untuk aku sendiri sih ya, Mhm. di usia 18 tahun sampai 25 kayak gitu ya. Iya. Heeh. Mungkin di masa-masa umur 18 tahun sampai 25 saya ada di masa pencarian jati diri. Pencarian jati diri, oke. Bentar, bukan pencarian jati diri, tapi memantapkan jati diri. Mm-mm. Di 18 sampai di Berarti 20. jati dirinya udah dapat. Udah dapet. Udah dapat. Walaupun tapi- kadang-kadang insecure. Oh gitu. Jati dirinya apa, Pak? Jati dirinya tergantung harga. Jadi Bapak ini sangat fleksibel ya, Pak ya? Fleksibel, tergantung Dinamis harga, ya. tergantung baju, tergantung semua yang dipakai. Oh Pokoknya gitu. Tergantung yang masuk rekening. Oh gitu. Mobilnya juga, Pak, ngaruh, Pak. Ngaruh juga itu mah. Waduh. Ini ngebahas apa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak dari usia 18 Mhm. sampai usia yang 25 itu diceritain lah, Oke. Bapak. Secara garis besarnya aja, Pak. Secara garis besarnya nih ya, secara garis besarnya intinya di saat saya baru lulus sekolah. Lulus sekolah itu umur 17 tahun. Langsung deh Terus SMA lah ya. lulus SMA, langsung terjun ke kehidupan yang sesungguhnya. Terjun ke kehidupan yang sebenar-benarnya ya, Pak ya. Betul banget. Nah, di situ banyak banget melewati proses fase jurang, tanjakan, jurang lagi, Mhm. dan akhirnya di umur 25 saya menemukan apa yang
saya inginkan, Apa tuh, Pak? jati diri yang saya inginkan. Ya, seperti ini sekarang terbentuklah karakter saya. Oh gitu, itu awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Terus waktu bapak ini dulu kan pernah jadi penyiar radio ya. Oh iya, aduh Itu- malu. Itu di umur berapa, Pak? Nah, kenapa kalau boleh jujur itu di umur 25. Nah, itu. Jadi Itu ya, jadi pas 25 itu baru mulai sebenarnya mulainya udah dari zaman sekolah. di zaman sekolah. Cuman saat mulai terjun Profesionalnya lah ya. profesionalnya itu yang bener-bener dari umur 18 tahun sampai 25 itu di antara umur itu saya bener-bener kayak ngumpulin jati diri untuk bener-bener oke mantepin untuk terjun ke yang itu. Ke radio itu. Ke radio itu, ke dunia entertain broadcast kayak gitu di umur 25 tahun dan bener-bener mantep karena baru dapat izinnya di Izin dari orang tua. Oh, dari orang Karena tua. banyak banget tentangan. Oh gitu, Pak. Iya. Jadi bapak ini anak mami gitu, Pak. Bukan anak mami sih, dulu ibarat kata saya penurut sekali. Oh gitu. Nurut banget. Oh, nggak boleh gini. Oh, oke, saya nggak lakuin. Dan akhirnya umur 25 tahun saya ngomong, saya pengen jadi ini. Saya pengen mantepin lagi karena ini udah cita-cita saya dari zaman dulu. Dan akhirnya ya udah langsung jalan sampai sekarang. Menarik sekali ya bapak ini ya. Terus Itu masih garis besar ya. Garis ya? besarnya. Belum kita bongkar sedikit-sedikit ya. tuh Nanti sekali. kita bongkar, Pak, di tahun di umur 19 Bapak ada cerita apa? Oke. Umur 20 ada cerita apa? Oke. Gitu ya. Ini baru garis besar ya. Betul, Teman-teman ya. dari garis besar dari cerita saya yang udah ibaratnya udah umur 28 tahun kan tadi ngebahasnya. Alhamdulillah ngaku, dia ngaku guys. Saya juga mau ngebalikin nih buat ke si Farid ya. Si Farid sendiri kan ibaratnya masih di fase 18 sampai 25 karena secara kan Betul. umurnya sekarang masih 22 tahun lah ya. 20. Itu gimana? Apanya, Pak? Udah melewati Apanya? udah melewati Gimana apanya? udah melewati fase yang dari 18 tahun 20 19 20 21 22 sekarang di 4 tahun. Aduh, Udah bingung juga 4 ya. tahun. Kayaknya ngobrolin perbedaan apa ya? Perbedaan mood ya, Iya, perbedaan perasaan betul. antara sebelum 18 sama Mm-mm. setelahnya sampai sekarang. Oke. Jadi kalau yang dirasain untuk perbedaannya sendiri, bedanya di mana di antara umur itu? Kayaknya kalau di 18 tahun ke bawah itu kayak rasa Rasa apa? Rasa ingin tahu atau rasa tanggung jawab, terus rasa ingin tahu juga. Kayaknya itu Mas, kalau rasa ingin tahu jelas lebih lebih ini dulu. sebenarnya lebih nih, maksudnya rasa ingin tahu itu tetap ada mau umur sebelum 18 atau sesudah 18. Cuman bedanya kalau sebelum 18 tahun, ini aku jujur ya, Oke. sebelum 18 tahun itu aku rasa ingin tahunya lebih ke hal yang negatif. Oh iya, kan pernah cerita. Lebih Oke. ke hal yang negatif. Heeh. Nah, tapi kalau untuk setelah 18 tahun itu aku penasarannya sendiri, itu lebih kayak untuk gimana sih aku ke depannya. Oke. Penasaran nih, aku tuh pengen nyoba hal ini nih, Oke. apakah bisa menambah pemasukan yang butuh kan? Iya, Kita kan betul. butuh ya. Nambah pemasukan, nambah pengalaman, dan juga nambah relasi juga. Nambah relasi juga. Jadi bedanya gitu paling Heeh. antara 18 ke bawah Oke. itu aku masih, kalau untuk rasa penasaran Rasa lah. penasarannya ya. Rasa penasaran itu yang kalau 18 ke bawah masih ke hal-hal yang negatif. Negatif. Ya misalkan kayak ya rokok lah. Oke. Rokok ya kita ambilnya rokok aja ya. Ambil negatifnya rokok. Rokok aja Alkohol. ya. Iya, Oke. masih penasaran itu rasanya gimana sih? Siap. Gitu kan. Oke. Kalau untuk 18 tahun ke atas kayak gitu udah nggak main lah boy. Udah nggak main ya? Nggak main. Yakin. Yakin. Oh, 100% yakin. Oke. Soalnya apa? Kita tuh butuh peningkatan kualitas hidup. Siap, benar. Kualitas hidup, kualitas iman. Oke. Kita tuh Iman. imannya harus meningkat juga. Betul. Walaupun nggak drastis. Iya. Ya kalau bisa drastis ya, amin ya. Amin. Karena Iya. semua itu juga butuh proses sih. Butuh proses. Dan emang gak gampang juga ya kalau iman, urusan iman, Iya. urusan Iman, urusan keagamaan, tiba-tiba Imin yang ngajak. Gimana? Maksudnya apa, Pak? Nggak tahu sih, saya juga bingung. Aku kan masih kecil. Masih kecil. Iya, Bapak kan udah tua. Aduh tua, please deh. Kita Jangan, kan jadi bingung, Pak. Bapak ngomongin apa, jangan Pak? bahas tua deh di sini kayaknya. Bahasnya apa dong? Ya, kesannya gimana gitu?
Tapi kan bapak tua emang. Tolong digaris bawahi, bukan Iya. bapak-bapak ya. Oh iya, apa tuh? Omti. 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 Dan aunti gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kita tadi udah apa sih, saling cerita tentang proses kita ya di umur 18 tahun sampai Iya, benar. sekarang. Dan mungkin kayaknya bakal kita ulas lagi nggak sih? Iya, diulas lagi dong. Jadi emang kalau 18 sampai 25 itu ya gabutnya, aduh bener-bener gabut ya, kayak temen udah berkurang, temen udah Iya, pada jujur, kemana ya, bener. kesibukan masing-masing ya. Benar. Jadi dulu aku juga apa ya, kayak dulu temen-temen band aku dulu pernah ngeband bos. Anak band. Iya, dulu pernah ngeband. Mm-mm. Pernah ngeband itu tek, lulus sekolah itu punya kesibukan masing-masing. Oke. Kita mencar masing-masing, udah lama lah, udah agak lama itu. Jadi emang teman-teman juga berkurang. Terus apa coba yang paling beda tuh? Yang paling beda tuh nggak ada yang nyamper ke rumah ngajak main. Oh ya, setuju. Iya Benar. kan? Aku juga gitu ya, saat aku apa sih? Kan aku anak rantau nih. Aku pulang ke rumah gitu ya, yang biasanya dulu waktu pertama kerja atau merantau kita pulang masih Tawan ayo main. Tawan ada ini. Pas giliran kita pulang sekarang sih saat pulang balik ke rumah ya emang paling cuma lingkungan terdekat aja sih yang kayak Tawan ayo nongkrong di sini, paling cuma di tempat kantor pos jaga kayak gitu aja sih, emang udah berkurang banget. Bapak anak pos ya, Pak ya? Aku anak ya mangkal sebenarnya sih. Anak pos banget ya. Betul. Ya kayak gitu sih. Jadi emang udah berkurang banget saat sama teman-teman waktu Iya, waktunya ya. Mm-mm. Teman-teman udah kesibukan sendiri, kita juga punya kesibukan sendiri. Benar, dan kita jadi lebih fokus sama apa yang kita ini sih sebenarnya. Yang kita cita-citain. Iya. Gitu. Terus ngapain gabut ya? Gabut kan? Gabut namanya ya? juga buruan gabut. Bener banget ya, kayak gitu sih. Suruh siapa kalian dengerin? Nah, Suruh siapa coba kan? hidup kalian pasti bakal makin gabut. Iya. Kalau kita share link nggak usah diklik lah, ngapain? Tapi Nggak bagus loh Sterling. Nomor 1. Link Allah. Oh, beda linknya. Ya Allah, Bapak ini terlalu tua untuk saya kayaknya, Pak. Saya kan masih kecil. Oh iya, lupa, Masih astagfirullahaladzim. imut. Jangan diajarin kayak gitu, Pak lah. Saya juga imut loh. Amit kalau Bapak. Amit jatuhnya ya. Oke. Oke, dari sekian kegabutan mungkin banyak orangnya, orang-orang ya, teman-teman sekalian ini Oke. banyak yang melakukan hal-hal yang positif. Jadi Iya. ada yang melampiaskannya ke hal positif, ada ke hal yang negatif juga ada sebagian. Kayak misalkan kalau dulu aku pernah gabut juga. Oke. Sering sih ya. Sering gabut. Hampir tiap hari. Sering gabut. Jadi dulu juga bikin band itu sebenarnya bagian dari mengisi kegabutan. Oke. Main game juga, Kalau main game kira-kira itu positif apa negatif ya, Pak? Kalau menurut aku sih positif. Ada positif, ada negatif. Oke, kita kasih batasan dulu nih. Oke. Negatif kayak gimana, positif kayak gimana? Kalau untuk positifnya sendiri, mungkin saat kita jenuh, saat kita jenuh dengan rutinitas ibaratnya ya, dengan segala hiruk pikuk kehidupan ini, anjir bahasanya, itu bisa buat ngilangin stres, terus nge-refresh otak. Nah gitu ya, nambah kreativitas juga ya. Nah betul, nambah kreativitas dan produktivitas besok paginya kita lebih produktif ya, Pak ya. Oke. Untuk kerja karena kan kita moodnya udah bagus. Udah bagus, bener. Jadi balikin mood itu paling penting loh. Iya. Soalnya kan kalau di umur segini kita moodnya gimana ya? Gimana ya? Acak-acakan. Nggak acak-acakan sih. Kalau dunia pekerja itu moodnya kita lebih ke flat sih ya. Iya, lebih ya gitulah. Ya datar gitu, sehari-hari kayak gitu. Monoton ya. Banget. Jadi kita butuh sedikit warna ya. Benar, sedikit di luar warna. Dari kita pengen punya teman-teman banyak buat nongkrong, kekasih hati. Asik. Mungkin. Terus kita tambahin lagi warnanya. Nah, dengan main game itu sisi positifnya. Betul banget. Itu sisi positifnya. Untuk sisi negatifnya, kalau kita kelewat batas waktu. betul. Ya. Betul banget. Lewat batas waktu sampai ke no lab. Nah, kalau Anda main game pernah masuk namanya top rank atau top global ya, secara
global atau nasional atau apa, itu Anda no lab itu namanya. Anda no lab itu gabutnya berlebihan itu. Itu mah edan banget. Tolong cari kerja lah, cari kerja. Bener, karena perut juga butuh makan sih. Bener nggak? Betul. Terus itu salah satu sisi negatifnya mungkin ya. Kayak dari game kayak menghabiskan waktu, kayak asa waktu terbuang sia-sia nggak sih? Iya. Jadi kita yang sebenarnya bisa ngelakuin hal A, tiba-tiba ditunda. Ya udah, pas saat mau kita ngelakuin yang hal A itu dibutuhkan buat hari esok, tapi belum dikerjain, jadi KTT. Oh gitu? Iya. Pengalaman ya Pak? Iya, tiap hari Pak. Oh gitu. Iya, ini di depan mata saya. Terus juga ada lagi Pak, untuk mengisi kegabutan. Itu kita bisa olahraga ya kan. Olahraga benar. Daripada kita melenceng ke hal-hal yang negatif, kita mending olahraga. Aku olahraganya di kasur gimana dong? Kayak gimana olahraga di kasur? Di kasur push up di kasur bisa gitu. kan, sit up di kasur. Jadi ini buat matras kasurnya. Oh bukannya ini ya Pak, bukannya ngerakin otot buat pindah posisi rebahan ya Pak ya? Itu mah dapat, itu mah Anda. Itu mah dapat juga. Iya juga sih, benar. Sama juga ngaku aja Pak. Sama. Oke. Gak usah kayak gitu Pak. Oke. Udah tua. Please. Rada sensitif ya kalau bahas tua ya. Lanjut. Emang susah ya. Kenapa orang-orang tua tuh nggak pernah mau gitu disebut orang tua ya? Karena kita melenceng. Padahal orang tua kan enak. Kita melenceng dari kata yang tadi kita obrolin yang buat ngisi gabutan, yang olahraga gitu ya. Karena tua itu bukan pilihan. Tua itu adalah ya gitu lah, bingung aku. Tua adalah pilihan ya Pak ya? Tua bukan pilihan sih sebenarnya. Kita pasti bakal tua atau pilihan Pak? Bukan pilihan, karena itu mah emang udah fase kehidupan, pasti bakal tua. Kirain Bapak mau milih gitu, mau tua atau mau muda gitu Pak. Kalau aku sih umur itu hanya cuman sekedar angka. Jadi Bapak milih tua atau jadi muda? Fleksibel. Enggak, saya mau nanya, Bapak mau tua atau mau muda? Kalau jiwa sih muda, coy. Jadi kalau umur 28 itu masih muda atau tua? Masih remaja. Oke, masih remaja, tapi Bapak mau tua nggak? Itu pasti bakal tua. Kan tadi udah. Loh, kata siapa? Ya itu kan udah saya jelasin. Kata siapa kalau semua orang pasti tua? Kalau Bapak besok apa? Nggak bangun, coy, Bapak nggak akan tua Pak. Coy maksudnya. Bapak nggak akan tua Pak. Ya udah segini aja Pak. Pulang Pak sana Pak. Oke, aku pulang ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya udah, gabutan kita sampai situ. Sampai sini. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang ngisi waktu gabutnya untuk hal-hal negatif, mending dari sekarang sedikit demi sedikit aja lah ya. Iya. Sedikit demi sedikit putar haluan ke arah yang lebih positif. Ngurang, ibaratnya kalau seandainya masih gabutnya tuh keterlaluan, minimal ya luangkan waktu sejam buat ngelakuin hal-hal positif. Nanti besoknya gitu. nambah 2 jam. Nah, seperti itu. Jam, ya. Jadi nanti bakal jadi terbiasa. Dan nanti nggak akan ada kalau seandainya kamu nih waktunya gabut, kamu masih bisa ngelakuin yang lain, jadi nggak terlalu gabut-gabut amat lah. Iya. Oke, jadi intinya dari sini adalah kalau kalian merasa gabut, terus ada niat untuk berubah. Bukan dulu, ada niat untuk masuk ke dunia yang negatif. Mending kalian cari-cari hal-hal positif di luar sana, masih banyak. Kalian bisa bikin channel YouTube. Ya kan? Benar. Bisa record. Hobi apa nih yang selama ini kalian suka? Dari game juga bisa. Benar, dari entertain juga bisa. Terus apalagi musik entertain ya. Kayak gitu. Hobi masak mungkin, hobi atau masak mungkin bisa. Hobi bebersih rumah bisa, terus hobi pasang genteng, lepas genteng juga bisa. Itu buat ngisi kegabutan juga. Bener dimasukin YouTube ya Pak? Bener, jadi cara memasang genteng dan melepaskan genteng, tutorial. Iya, benerin genteng. Oh iya bener Pak, saya juga gitu Pak. Kenapa? Salah satu. Please bentar, garis bawahi jangan panggil Bapak. Udah Bapak aja udah. Diam. Pokok jadi lupa kan lu mah. Iya sih, Dedek gitu. Rujit ya anjing. Nah, salah satu hal yang aku takutin untuk nanti nikah itu adalah salah satunya harus ngebenerin genteng Pak. Oh begitu Dedek? Iya, nggak bisa aku Pak. Jadi Dedek takut Pak, saya nggak bisa Pak bikin genteng Pak. Takutnya salah gitu. Salahnya salah masang kebalik gitu, yang seharusnya dipasang di atas sama kamu ditaruh di lantai, mungkin kayak gitu. Mungkin karena belum pernah mungkin ya, jadi
belum pernah masang genteng ya. Aduh, cemen. Oh, Bapak sangat laki ya. Betul sekali. Jadi balikin lagi ke intinya tadi ya. Iya, benar-benar lupa Pak. Intinya kalau kalian gabut, janganlah menjurus ke hal-hal negatif. Iya. Cari kegiatan-kegiatan positif lainnya di luar sana masih banyak. Ada panjat tebing juga bisa. Bisa Ikut banget. pecinta alam juga bisa loh. Mm-mm. Ikut pecinta alam juga enak. Kalian bisa dapat relasi yang banyak. Betul. Karena anggota pecinta alam biasanya seumur hidup, Pak. Mm-mm. Masih juga pecinta alam, Pak. Oke. Anggotaan pecinta alam itu seumur hidup, jadi kalian bakal punya saudara seumur hidup. Iya. Yang ya banyak lah, lumayan. Betul. Terus mungkin buat kamu juga yang punya hobi-hobi suka ibarat kata ngebacot tepugu sih, ngebacot tepugu atau ngobrol-ngobrol nggak jelas atau cerewet atau gimana apa itu namanya. Terus kamu tipe orang yang speak up, coba deh mungkin ikut-ikut les atau kursus Iya. kayak gitu bisa banget. Atau mungkin iseng-iseng masukin CV ke radio, ke TV atau ke yang lainnya bisa banget. Atau minimal kalau nggak gitu kita bikin aja podcast Podcast atau YouTube, ya bisa jadi YouTuber ya. betul Nah, sekali. kayak gitu aja. Kita udahin aja Pak ya. Udahin udah. Ini Soalnya untuk episode pertama, nanti untuk episode keduanya kita bakal bahas yang lebih rinci yang tadi. lebih rinci lagi. Tadi kan kita baru bahas untuk cara garis besar tentang kegabutan, dan bener kan obrolan kita tuh gabut dan gak jelas. Iya, betul banget. Bener Nanti banget bakal ya. di episode selanjutnya mungkin kegabutannya ini bakal kita bisa cabangin ya Pak ya. Dari kegabutan bisa jadi apa ya? Pokoknya nanti lah, tunggu aja episode yang berikutnya. Yang kan? berikutnya ya. Jadi besok gak usah dengerin kita lagi. Iya, kalau yang hidupnya hese. Betul, yang hidupnya hese jangan dengerin karena hidup kalian bakal makin hese. Segitu aja guys untuk Untuk saran, apa, untuk Cok? saran. Bener. Tinggalin aja di komen, jangan lupa subscribe, like, Dan share comment, juga. and share juga. Share juga. Pokoknya share ke semua, ke alam gaib kayak Tapi bilangin sama mereka, ke alam kubur kayak ke semuanya lu share deh. jangan dengerin obrolan kita. Bilangin sama lu semua, jangan dengerin obrolan kita kecuali